Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas topik masalah analisis kebijakan publik. Jadi saya di sini tidak sebagai hater atau bersifat politik ya, saya tidak, cuman saya ingin sebagai masyarakat biasa, kebetulan pernah belajar analisis kebijakan publik, jadi saya ingin mengevaluasi dan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan perubahan perbaikan ya, plan to check action dari kebijakan publik yang ada, yang dijalankan oleh pemerintah. Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan publik dan kepuasan masyarakat. Artinya masyarakat yang puas itu bisa dinilai dari pelayanan publik dan program-program pembangunan yang bermanfaat. Misalnya infrastruktur, jalan tol, jembatan itu sudah bagus, cuman sekarang yang kurang itu mungkin untuk jalan-jalan di desa atau jalan-jalan yang berlubang-lubang itu perlu diperbaiki. Yang kedua, ini sebenarnya yang harus dikedepankan dalam program pemerintah ke depannya itu adalah masalah banjir. Jadi karena ternyata dari permasalahan yang ada itu banjir sekarang menjadi masalah utama karena kondisi alam Indonesia memang berada di wilayah tropis yang curah hujannya tinggi. Jadi pas musim hujan itu kalau tidak diprogram atau tidak dibangun dengan baik akan menyebabkan banjir, sehingga menimbulkan korban dan kerugian material yang nilainya bisa ratusan miliaran bahkan triliun. Untuk perusahaan-perusahaan itu bisa rugi triliunan ya. Untuk total masyarakat juga bisa triliun nilainya. Apalagi kehilangan nyawa itu tidak ada harganya, meskipun dihargai 1 triliun itu tidak sepadan. Jadi program pemerintah kedepannya hendaknya melakukan program drainase ya, infrastruktur drainase seperti sungai ya. Jadi programnya menurut saya pertama normalisasi, kemudian naturalisasi. Jadi bukan kita itu parsial, jadi harus simultan. Mana yang dahulu rehabilitasi atau normalisasi atau naturalisasi. Tidak perlu menjadi perdebatan, tapi semuanya harus dilaksanakan secara simultan. Untuk naturalisasi itu sudah betul pemerintah mencabut izin dari perusahaan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan alam seperti perusakan hutan di wilayah pertambangan atau sawit yang tidak dikelola dengan baik. Sebenarnya program itu bagus, cuman salah pengelolaannya. Misalnya bekas tambang itu tidak langsung ditanami pohon kembali, tidak diribuisasi.
itu yang salah. Misalnya juga di perkebunan sawit itu sudah betul, memang akarnya itu tidak terlalu dalam, cuman dengan pengelolaan yang baik, karena kita butuh sawit ya untuk industri, untuk masyarakat, untuk ekspor itu butuh sawit. Tidak masalah, perkebunan itu menurut saya, perkebunan sawit tidak masalah, cuman harus dikelola dengan baik. Jadi misalnya ada saluran drainase yang dalam, cukup dalam untuk menampung air hujan sehingga tidak langsung meluber menjadi banjir bandang. Kemudian tambang-tambang itu jangan melakukan perusakan secara ekstrim, terus tidak ada penampungan air hujannya, misalnya tidak ada reboisasinya. Jadi kalau sudah ditambang, tolong ditanami kembali. Misalnya ada, anggap saja 20 hektar, pakai aja 5 hektar dulu, kemudian yang lainnya biarkan untuk biar tidak ekstrim kerusakannya. Karena kita juga perlu tambang untuk investasi asing, investasi dalam negeri, tambang-tambang kayak nikel, batu bara masih perlu, mineral tanah jarang. Jadi harus ada hilirisasi juga. Kemudian dampak lingkungannya itu harus diperhatikan dengan baik, dikelola dengan baik supaya tidak terjadi banjir bandang. Kalau misalnya terlalu drastis atau terlalu over ya dalam deforestasi atau sampai ada pembalakan liar yang tidak punya izin, yang pasti pembalakan liar itu atau penggunaan izin yang tidak betul, tidak melakukan rehabilitasi lingkungan, itu harus dicabut. Apalagi yang pembalakan liar tidak punya izin itu harus diberantas. Nah, ini ada indikasi dari hutan kayak di Madiun itu ada kong kali kong antara polhut dengan pembalak liar itu. Mungkin juga kurang personilnya, karena polhut yang satu dikeroyok 15 orang, mungkin juga mendapat bagian. Nah, itu harus diselidiki dan diberantas. Untuk normalisasi itu kanal-kanal atau sungai-sungai itu perlu diperdalam, kemudian dibuat ini apa namanya, pintu-pintu air. Kalau semakin dalam itu semakin bagus, diikuti dengan reboisasi atau penghijauan di hulu, daerah tangkapan air hujan, DAS, daerah aliran sungai atau tangkapan hujan. Itu jika lahan-lahan itu dikonversi menjadi perumahan, terjadi penggundulan, itu yang menjadi bahaya. Dan juga secara alami, jika mereka itu berada di posisi yang sangat rawan, itu harus dilakukan relokasi ya. Jadi pemerintah perlu menggelontorkan dana puluhan triliun ya, untuk melakukan penanaman kembali hutan-hutan yang rusak di seluruh wilayah Indonesia, terutama wilayah-wilayah yang rawan dan banyak penghuninya, tapi terjadi kerusakan lingkungan yang masif.
Selanjutnya perlu adanya drainase. Kayak di Surabaya ini sudah bagus sekali pembangunannya. Kemarin saya vlog di Jiwalankerto, pas tahun lalu itu musim hujan banjir seperti laut. Kemudian saya vlog, mungkin pemerintah sudah mendengar sehingga dilakukan perbaikan saluran drainase. Sekarang sudah mendingan, lumayan, sudah tidak banjir lagi. Cuman ada sedikit yang cekung tetap tergenang, yaitu masih perlu diperbaiki lagi. Di wilayah lain di kota Surabaya masih perlu dilakukan perbaikan saluran drainase. Misalnya di daerah Vida di daerah barat, kemudian ada di Wonocolo itu masih banjir, itu perlu dilakukan perbaikan saluran drainase atau gorong-gorong. Kemudian yang di dekat laut itu memang harus ada pintu-pintu air sehingga air laut itu tidak bisa masuk. Kayak misalnya di Kecamatan Bula itu ada pintu air yang rusak, itu perlu diperbaiki. Jadi dibuat kanal-kanal, kemudian ada pintu airnya. Kalau pas hujan terjadi rob itu harus ditutup, kemudian air itu dipompa ke laut karena posisi daratannya mungkin kalau tidak ada pintu air itu dia akan tergenang atau rob ya. Bisa setengah meter mungkin. Itu sangat mengganggu aktivitas warga, tidak nyaman, dan ekonomi akan berhenti. Kita alhamdulillah berada di Indonesia karena tidak ada salju ya. Kayak di Amerika itu sudah macet total, kalau sudah turun salju itu macet total. Tapi kalau di Indonesia masih mendingan, kita masih ada turun hujan, tidak ada salju. Cuman yaitu banjir rob itu harus segera ditanggulangi. Jadi program pemerintah daerah maupun pusat itu harus menggelontorkan dana triliunan ya, puluhan triliun untuk menanggulangi banjir, baik naturalisasi maupun normalisasi. Ini saran untuk para anggota masyarakat dimanapun berada, kalau hujan itu bacalah surat Wal Asri. Bagi yang muslim, Wal Asri innal insana lafi khusr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang menegakkan kebenaran, saling mengajak kepada kebenaran, dan yang sabar. Jadi pas hujan itu kita harus berdoa supaya hujan itu tidak menjadi hujan yang membawa bencana. Tapi kita harus berdoa supaya hujan itu tidak terlalu deras, tetap menyuburkan tanaman, itu suatu berkah, rezeki bagi masyarakat ya. Hujan yang membawa berkah, bukan hujan yang membawa bencana. Jadi kalau hujan kita harus berdoa. Saat hujan itu doa kita akan terkabul menurut hadis ya, karena hujan air itu adalah malaikat pasukan Allah ya. Jadi kalau kita berdoa pas saat hujan itu insya Allah dikabulkan oleh Allah.
terutama berdoa agar tidak terjadi bencana. Dan juga hari kiamat itu tidak akan terjadi kalau masih ada orang yang mengingat Allah. Tapi kalau sudah semuanya lupa, itu akan terjadi kiamat kecil, dan kalau seluruh dunia ya kiamat besar. Jadi selalulah kita itu ingat pada Allah, terutama pas saat hujan itu harus berzikir, istighfar, atau membaca kalimat tauhid, atau membaca Quran surat, misalnya wal asri ya. Kami sarankan wal asri itu dari mbah saya, itu peninggalan Mbah Wali Sedengan, Haji Amin Ngopak Pasuruan, itu ada makamnya di sana. Itu peninggalan beliau, jadi membaca wal asri. Misalnya ada yang ngomong itu nggak ada dalilnya itu. Ya, dalil itu Al-Quran itu kan kalam Allah, jadi kita membaca itu juga berkomunikasi pada Allah, sama dengan berdoa. Berdoa intinya apa? Sebenarnya mendekatkan diri pada Allah. Al-Hikam, saya baca kitab Al-Hikam itu, jadi berdoa intinya adalah jangan kita mengharapkan minta sesuatu, tapi sebenarnya berdoa adalah cara kita itu mendekatkan diri pada Allah. Doa boleh, tapi esensinya pertama itu kita mendekatkan diri pada Allah. Kalau kita sudah dekat, insya Allah akan diberi rizki, rahmat, ya, ridhonya Allah. Dan apa permintaan kita, insya Allah dikabulkan. Ya, kami mendoakan semoga teman-teman, para penonton, keluarganya, seluruh masyarakat Indonesia dan maupun di seluruh dunia supaya terhindar dari bencana. Khususnya untuk keluarga kita, semoga dihindari dari bencana, khususnya bencana alam, tanah longsor, banjir ya. Sambil kita berdoa dan saling mendoakan satu sama lain. Untuk pemerintah, kami menyarankan menggelontorkan anggaran yang banyak, misalnya 50 triliun ya, untuk mengatasi banjir ini. Untuk berita-berita giant wall ya, Great Wall, giant Great Wall yang tanggul laut yang ada di utara Pulau Jawa senilai 1.300 triliun, mohon segera direalisasikan. Tapi jangan lupa tanah-tanah pantai ya, pantai yang surut itu tolong ditanami dengan mangrove atau mangrovisasi. Kemudian di dekat situ juga ada tanaman cemara atau beringin. Beringin itu banyak akarnya, sama dengan mangrove. Kalau mangrove itu akarnya dari bawah, kalau beringin itu akarnya dari atas. Itu cocok untuk penghijauan. Terus lakukan koordinasi lintas sektoral, jangan mengedepankan ego sendiri. Misalnya dinas lingkungan hidup, oh itu bukan punya saya, bukan wilayah saya, tapi tolong kerjasama, integrasi, ya, kolaborasi, tolong itu diutamakan, kerjasama lintas sektoral, misalnya dari kelurahan, kecamatan, kota, provinsi sampai pusat ya, kemudian
TNI AD, AL, AU, Polri, terus dinas-dinas ya, terutama dinas lingkungan hidup, tolong bekerja sama lah untuk melakukan penghijauan. Jangan itu punya mereka, itu bukan punya saya, itu instansi ini, dinas ini, itu wilayah sana. Jangan seperti itu. Misalnya kalau di Juanda itu terjadi angin puting beliung, itu bukan tanggung jawab Surabaya saja atau Sidoarjo saja. Tolong kerjasama Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, Provinsi, tolong melakukan penghijauan di daerah masing-masing, utamanya yang dekat Juanda, Sedati. Gorong-gorongnya dibersihkan, diperdalam, diperbaiki, tanam pohon yang banyak. Lapindo itu harus dinaturalisasi, tanami pohon. Jangan ada pohon ditebang, itu gersang, nanti terjadi panas yang berlebihan, akhirnya udara itu kosong, diliwati angin, tidak ada pendinginnya, tidak ada penghalangannya, windbreakernya nggak ada, akhirnya terjadi puting beliung di Sidoarjo, merembet ke Juanda, merembet ke Surabaya. Jadi lakukan kerjasama, tingkatkan anggaran untuk mengatasi banjir dan bencana alam, penghijauan, drainase. Saya kira demikian apa yang kami sampaikan. Jangan lupa like, comment, share, dan kami mendoakan semua para penonton dan keluarganya, masyarakat Indonesia dan di dunia dimanapun berada, semoga selalu sehat walafiat, panjang umur, dijauhkan dari bencana, mendapatkan rezeki yang melimpah barokah, mendapatkan ridha Allah, bahagia dunia dan akhirat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.